Kemana kita? Nggak tahu ini. Ayo, Kemana kita? Jalan, Papa. jalan. Kemana, Dek? Ayo, jalan. Jalan. Hari itu, kami nggak cari tempat mewah. Nggak ada Google Maps, nggak ada itinerary. Cuma satu tujuan, alun-alun kota kecil yang katanya sederhana, tapi selalu berhasil bikin kami pulang dengan senyum. Tujuan pertama, isi perut. Bukan karena lapar banget, tapi karena Oma tiba-tiba ngidam dimsum. Katanya, yang kecil-kecil gitu loh, yang dikukus. Enak, ya sudah, demi keluarga, kita berlabuh di kafe kecil yang menyajikan harapan dalam kukusan bambu. Belum sempat parkir sempurna, si kecil udah duluan turun. Kayak tahu arah rezeki datang dari mana. Bocah ini emang gak pernah salah soal intuisi perut. Seperti biasa, Oma paling gesit soal tempat duduk. Baru nyampe, udah duduk manis paling depan. Kayak langganan tetap kafe sejak zaman Belanda. Kami ikut duduk, pelan-pelan, sambil nunggu menu datang. Dan berharap dimsumnya lebih cepat dari drama Korea. Sambil nunggu menu, si kepala botak mulai gelisah. Dan solusi terbaik menurut dia, naik ke atas meja. Mungkin biar pelayan lihat lebih jelas. Halo, pelanggan penting, nunggu nih. Dia nggak bisa baca, tapi lihatin menu kayak mau pesan 5 porsi pakai Shopee Pay. Anak ini emang calon bos besar. Sekarang giliran kami yang lihat menu. Tapi entah kenapa, lihat menu tuh kayak ujian nasional. Pengen semuanya. Tapi dompet bilang, sadar diri bro. Mama si kecil fokus nyari yang cocok buat anak. Oma sibuk tanya, yang rebus-rebus mana? Yang nggak goreng ya? Kolesterol. Dan saya cuma berharap harga di sebelah kanan nggak bikin jantung kiri sakit. Hehehe. Akhirnya salad buah datang. Tampilannya sederhana, tapi di mata kami itu mahakarya penuh harapan. Nggak pakai tunggu aba-aba, sendok langsung kerja. Dan si kecil, ya dia nggak peduli sendok, tangan pun jadi. Kadang kebahagiaan datang dalam bentuk mangkuk dingin berisi potongan buah dan mayones. Selesai makan, kami siap lanjut perjalanan. Tapi, tepat saat mesin dinyalain, adik bangun dari tidur siangnya. Kayak alarm manusia yang tahu timing terbaik. Matanya masih sayu, pipinya merah, dan rambutnya ya acak-acakan, kayak habis mimpi ngejar ayam. Si abang, tanpa basa-basi, langsung nyamber. Si adik ngantuk udah bangun. Adiknya cemberut, abang ketawa, hahaha. Dan mobil pun jalan, ditemani tawa kecil yang bikin hati hangat. Akhirnya sampai, alun-alun kota kisaran. Tempat sederhana yang selalu berhasil bikin hati istirahat. Kami turun, anak-anak langsung pasang radar. Cari tempat main, bukan tempat duduk. Karena buat mereka, diam itu bukan pilihan. Baru juga mulai main, mama si kecil langsung misi rahasia, cari toilet. Dan seperti biasa, toilet umum itu kayak harta karun. Ada, tapi nyarinya pakai perjuangan. Setelah urusan darurat selesai, kami lanjut cari si kecil. Ternyata dia nggak sendiri, ada adik, onti, dan oma di sana. Komplit, kayak tim ekspedisi. Tapi misinya bukan cari harta karun, melainkan tangkap ikan plastik di kolam karet. Airnya setinggi mata kaki, ikannya warna-warni, dan ngambang pasrah. Tapi buat mereka ini seru banget. Adik sibuk nyemplungin jaring, si kecil jerit-jerit karena ikannya kabur. Onti ikut heboh kayak lagi final lomba 17 Agustus. Dan oma duduk di pinggir kasih semangat sambil nyuapin buah potong. Di momen-momen kayak gini, saya sadar bahagia itu gak ribet. Kadang cukup lihat tawa mereka di kolam kecil, di kota kecil, dengan cinta yang gak pernah kecil. Kami duduk sebentar, lihat orang-orang lalu lalang naik sepeda listrik. Hiruk pikuk kecil yang entah kenapa terasa damai banget. Ada sesuatu yang magis saat kita bergerak pelan bersama orang-orang yang kita sayangi. Sepeda listrik ini bukan cuma kendaraan, tapi kendaraan waktu membawa kami keliling taman, melewati cerita kecil yang sering terlupa.
Si kecil terkikik senang, saya dan istri saling melempar senyum, dan dunia untuk sesaat cuma milik kami bertiga. Keliling taman sambil naik sepeda listrik bikin kami sadar betapa pentingnya melambat sejenak. Nikmati momen kecil yang sering terlupa di tengah kesibukan. Suara tawa si kecil jadi musik terbaik, angin sepoi jadi pelukan alam, dan pemandangan hijau seperti mengingatkan hidup ini bukan hanya soal tujuan, tapi soal perjalanan yang kita jalani bersama. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa menghargai hal-hal kecil. Sepeda listrik ini mengingatkan kami bahwa kebahagiaan itu sederhana, seperti angin yang membelai wajah, tawa kecil yang mengisi udara, dan pelukan hangat di akhir hari ini. Semoga kita semua bisa lebih sering melambat melihat sekeliling dan menemukan keajaiban dalam perjalanan sehari-hari. Kami duduk sejenak, menyaksikan anak-anak bermain pasir warna-warni. Dunia mereka penuh warna dan imajinasi, mengingatkan kita bahwa hidup juga butuh sentuhan cerah. Saat martabak dan pisang coklat hadir, aroma manisnya langsung mengundang senyum. Kadang, kebahagiaan sederhana memang dari gigatan pertama. Hari ini bukan hanya soal jalan-jalan atau makanan enak, tapi tentang momen sederhana yang jadi kenangan berharga. Semoga kita selalu ingat, bahagia itu ada di sekitar kita, dalam tawa, dalam pelukan, dan dalam perjalanan kecil bersama orang tersayang.